Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 2 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah panutan. Bapak, Ibu sekalian, berbicara tentang panutan berarti berbicara tentang proses pembentukan karakter manusia yang berlangsung sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Karena setiap pribadi secara sadar atau tidak selalu belajar dengan cara meniru pada tahap awal kehidupan. Ayah dan ibu menjadi figur teladan utama yang membentuk nilai, sikap, dan cara pandang anak terhadap kehidupan dan iman. Seiring pertumbuhan, lingkup panutan meluas kepada guru, pemimpin, tokoh masyarakat, figur publik, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang kisah hidupnya memberi inspirasi rohani. Melalui perjumpaan dengan berbagai teladan tersebut, seseorang belajar membandingkan antara prinsip yang benar dan pilihan hidup yang keliru. Oleh karena itu, keberadaan panutan bukan sekadar soal kekaguman, melainkan faktor penting yang menentukan arah pertumbuhan moral dan spiritual seseorang. Saudara-saudara yang kekasih, realitas yang dihadapi masyarakat modern menunjukkan bahwa tidak semua figur yang menonjol layak dijadikan teladan. Karena media seringkali menampilkan sosok-sosok dengan kehidupan sensasional namun miskin nilai, skandal, ambisi diri, dan gaya hidup yang jauh dari kebenaran justru dikemas sebagai sesuatu yang menarik dan patut diikuti. Kondisi ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan situasi jemaat Filipi pada zaman Paulus. Meskipun tanpa internet dan media sosial, dunia Romawi kala itu dikenal syarat dengan korupsi, ketidakadilan, dan penyimpangan moral yang merusak tatanan hidup. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan memilih panutan yang benar selalu hadir dalam setiap zaman. Bapak Ibu, dalam kitab Filipi 3 ayat 17-19, Paulus dengan tegas namun penuh kasih menggambarkan perbedaan antara panutan yang baik dan panutan yang buruk melalui arah hidup dan tujuan akhir mereka. Panutan yang buruk digambarkan sebagai seteru salib Kristus, yang hidupnya berpusat pada kepentingan diri, kenikmatan duniawi, dan kemuliaan yang memalukan. Sebaliknya, panutan yang baik adalah mereka yang hidupnya selaras dengan teladan Rasul, yakni kehidupan yang tunduk pada salib dan kebenaran Injil. Kunci pembeda antara keduanya bukan terletak pada popularitas, melainkan pada orientasi hidup dan kesetiaan kepada Kristus. Dengan demikian, salib menjadi ukuran utama untuk menilai kualitas sebuah teladan. Saudara yang kekasih, kasih Paulus terlihat jelas ketika ia tidak mencela para penyesat sebagai musuh pribadi, melainkan meratap karena mereka menentang makna salib Kristus. Dia memahami bahwa persoalan ini menyangkut karya keselamatan yang meruntuhkan tembok pemisah dan menempatkan semua manusia setara sebagai pendosa yang membutuhkan juru selamat. Karena itu, Paulus mendorong jemaat untuk memusatkan perhatian pada teladan yang benar dan dengan bijaksana menghindari pengaruh yang menyesatkan. Nasihat serupa ia sampaikan kepada jemaat di Roma dengan menegaskan bahwa para penyesat sejatinya melayani kepentingan diri, bukan Kristus. Fokus pada teladan yang benar menjadi langkah preventif agar iman jemaat tetap bertumbuh sehat. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, bahwa meskipun Yesus Kristus
adalah satu-satunya teladan yang sempurna, Allah tetap memakai manusia untuk menjadi contoh hidup bagi sesamanya. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk memilih panutan yang benar, tetapi juga untuk menyadari bahwa hidupnya sendiri sedang diamati dan diteladani orang lain. Pertanyaan tentang panutan akhirnya berbalik menjadi pertanyaan reflektif tentang kesaksian hidup pribadi di tengah dunia yang rusak. Keteladanan sejati lahir dari kehidupan yang berpusat pada salib, bukan pada kepentingan diri atau pengakuan manusia. Dengan demikian, panggilan iman bukan hanya mengikuti teladan Kristus, tetapi juga menghadirkan teladan itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.